Bang, demi apa BBM bakal naik bahkan habis gara-gara perang Iran-Israel? Astagfirullah. Iran sama Israel lagi saling serang kayak gini nih. Ngeri banget sebenarnya. Semua gara-gara Israel nyerang duluan. Dari dulu begini nih Zionis, nyari perkara mulu. Nah, supaya mereka berhenti diserang, Iran ngelakuin ini. Selat Hormuz ditutup, harga minyak beresiko naik dan rupiah tertekan. Selat Hormuz ini adalah jalur utama buat pengiriman minyak ke dunia. Datanya bilang ada sekitar 20,9 juta barel minyak per hari yang lewat situ. Ini sekitar 20% dari konsumsi minyak dunia. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Pantesan Israel sama Amerika nafsu banget ngeliat Iran. Karena Selat Hormuz ini aja lokasi kunci yang strategis banget. Masa iya satu dunia jadi sengsara karena Amerika mau nguasain semua? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi karena Selat Hormuz udah ditutup sama Iran, siap-siap aja BBM jadi langka dan harganya naik. Ini bukan nakut-nakutin. Ini cuma kesimpulan dari informasi yang tersedia. Biar kita siap-siap, bukan biar kita panik. Karena panik nggak akan pernah jadi solusi apapun. Hal ini juga udah dikonfirmasi sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kita. Erlangga bilang harga BBM bisa naik imbas konflik Timur Tengah. Negara lain kayak Jepang udah siap-siap. Mereka bilang kalau mereka udah punya cadangan minyak yang cukup untuk 254 hari. Nah, kalau Indonesia gimana? Menteri kita Pak Bahlil bilang kalau kita punya cadangan minyak buat 20 hari. Masalahnya dalam 20 hari ini kan kita bakal ada lebaran dan mudik. Nah, ini yang bikin netizen jadi pada khawatir bakal ada antrian panjang dan kehabisan BBM. Bisa kamu baca di postingan-postingan ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Kenapa kita harus peduli dan bagaimana kemudian dampak dari adanya perang AS vs Iran terhadap nasib dan hidup kita sebagai warga negara Indonesia? Gue baru aja ngebaca salah satu artikel pemaparan dan juga analisa yang disampaikan oleh Selios tentang dampak ekonomi terhadap jutaan warga negara Indonesia dari adanya perang AS vs Iran. Dan gue akan coba untuk rangkum di video ini. Yang pertama, perang itu artinya harga BBM berisiko naik. Di awal tahun saja kita udah sama-sama tahu bahwasannya harga minyak mentah jenis Brent itu udah naik sekitar 20,7% menjadi 72,8 USD per barrel. Dan menurut Selios, kemungkinan terburuknya bisa jadi juga akan naik 100 sampai 120 USD per barrel. Lalu bagaimana dengan APBN defisitnya? Kita juga tahu bahwa makin tergantung pada fosil, maka akan semakin berat subsidi energi, terutama ketika kemudian terdapat konflik produsen minyak yang terjadi. Lalu bagaimana kemudian kabar dari harga Pertalite maupun Pertamax nantinya? Yang kedua, rupiah melemah dan juga emas menguat. Kita sama-sama tahu bahwa sampai detik ini gold rush itu masih terus terjadi, di mana harga emas global itu kira-kira naik 48,1% dalam 6 bulan terakhir. Dan panas di Timur Tengah menjadi salah satu pemicu terbesarnya. Kalau geopolitik kacau, maka kita dapat menyebutnya dengan sebutan flight to quality. Menurut Selios, investor akan bergeser dari aset yang berisiko tinggi ke aset yang berisiko rendah. Dan buat WNI yang pegang rupiah, tentu saja ini menjadi sebuah ujian atau cobaan yang besar. Yang ketiga, menurut Selios, akan menciptakan yang dinamakan dengan ekonomi lesu, yang punya uang akan semakin mencari aman. Maksudnya kayak gimana? Bayangin kalau eskalasi AS vs Iran jadi invasi barat. Orang kaya sih bakal borong habis-habisan emas dan akan pindahin uang mereka ke luar negeri. Tapi apa kabar dengan kita, kelas menengah atau bahkan kelompok miskin? Mungkin tiap hari akan terjadi yang dinamakan dengan perang ekonomi. Yang keempat, inflasi pangan, gerus tabungan. Udah perang bikin rantai pasok menjadi terganggu, ditambah di negara kita, MBG menurut Selios juga cukup sangat berpengaruh terhadap naiknya bahan-bahan pangan di pasar, kayak ayam, telur, beras, dan juga sayuran. Tentu saja disposable income kelas menengah mungkin akan semakin menurun. Dan sebagai warga negara Indonesia, kira-kira kita harus menyiapkan apa? Tentu saja kita harus menyiapkan termasuk ke kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi. Skenario perang AS vs Iran mungkin akan jadi perang terluas di kawasan Timur Tengah. Maka yang bisa kita lakukan adalah terus berjaga-jaga, jangan hedon, hemat-hemat, dan satu hal yang paling penting yang kita punya sebagai warga itu adalah solidaritas. Mari sama-sama kita perkuat solidaritas kita, bahkan dari akar rumput. Warga cuma punya warga, warga bantu warga, dan ya saling bantu sesama warga. تنگه هرمز بسته نشده. تنگه هرمز بازه، ولی ما به عنوان نگهبان تنگه هرمز پروتکل‌های خاص زمان جنگ رو در این تنگه برقرار کردیم. کشورهایی که پروتکل‌ها رو رعایت میکنن میتونن از تنگه استفاده بکنن. اونهایی که رعایت نمیکنن اونها با اونا برخورد خواهد شد.
تنگه هرمز تنگه‌ایه که سالیان سال امنیتش توسط جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و ما میگیم که امنیت یا برای همه یا برای هیچ کس. کسانی که نگران امنیت تنگه هرمز هستند باید از آمریکا که از آن طرف دنیا اومده و امنیت این تنگه رو به خطر انداخته سوال بکنن در این رابطه، نه از ایران که صدها ساله که نگهبان امنیت تنگه هرمزه. Tadi malam di Istana Merdeka, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengajak kita semua untuk benar-benar memikirkan apa yang akan atau bakal terjadi. Sejumlah skenario terburuk juga harus bisa kita bayangkan, termasuk dampak misalnya ketika terjadi ketegangan yang berlanjut dan meluas di Timur Tengah, termasuk di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital energi dunia. Ini akan punya dampak tertentu terhadap ekonomi kita di kawasan kita, termasuk juga kita harus memastikan ketahanan energi dan pangan kita juga tidak terlalu terganggu. Dan Indonesia tetap bisa fokus pada agenda pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur. Dan pada akhirnya kita semua berharap bahwa Indonesia bisa terus fokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga perdamaian, karena perdamaian memang harus diikhtiarkan dan dirawat, dan kita berharap minggu-minggu ke depan terjadi deeskalasi, terjadi pendekatan damai yang juga lebih diterima oleh semua pihak. Tentu tidak mudah, tetapi selalu ada cara, selalu ada jalan untuk yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Semua prediksi Prabowo itu jadi kenyataan. Ini yang bikin merinding sebenarnya. Pertengahan tahun lalu gue bikin video juga soal prediksi Prabowo yang ini. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Saya lihat dan saya yakini dalam 5, 6, 8 bulan ke depan kita akan buat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. Jadi soal Amerika sama Iran itu udah dia prediksi. Prabowo itu bilang sekitar 8 atau 9 bulan lagi, gak sampai setahun lah, bakalan ada keributan antara Amerika sama Iran. Dan ini bisa jadi pemicu kekacauan global. Nah dari sini gue sadar kenapa Presiden Prabowo itu deket sama blok timur, tapi juga maksa deket sama blok barat. Terus kenapa program Prabowo itu banyak dianggap annoying, kayak MBG, bikin banyak dapur, swasembada pangan, yang akhirnya Presiden Prabowo ini dihina-hina sama warganya sendiri. Padahal di sisi lain Pak Prabowo ini tiap hari trying so hard. Gimana caranya biar warganya yang menghina dia tiap hari bisa tetap aman dan gak kena dampak dari kekacauan global. Jujur gue dari tahun lalu nih bahas video prediksi Prabowo, sampai sekarang gue bahas lagi merindingnya masih sama. Terdampak nomor satu oil, karena Iran itu di Selat Hormuznya itu dia penyuplai minyak tuh kapal tanker tuh ke Eropa. Jadi kalau nggak salah itu bisa 20-30% suplai minyak tuh dari Selat Hormuz itu. Nah kalau Selat Hormuz ini di blokade, ya akhirnya suplainya berkurang, ya dan meledak. Karena 30% pasukan minyak itu dari Selat Hormuz itu. Kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga, Indonesia apa sih kenanya? Sekarang lagi rame banget nih. Iran ditembak, AS, Israel, perang di mana-mana, China, Pakistan, Afghanistan, Taliban itu semua udah ikut-ikutan masuk ke dalam situasi yang krisis ini. Indonesia gimana? Kan sekarang katanya presiden lagi mau terbang ke lokasi untuk bisa memediasi, ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya apa sih yang akan terjadi dengan Indonesia? Buat gue simple. Kalau misalnya rantai pasok supply chain itu ke disrupt, ya, karena Iran kan punya kekuasaan atas Selat Hormuz dan ini pasti akan mengganggu harga minyak dunia. Yang pertama adalah bensin naik. Kalau bensin naik, semua harga akan naik. Ini akan memicu kacauan ekonomi, ya kan? Di samping itu, karena terusan Suez itu adanya semua di Iran, supply chain terganggu, barang-barang akan terhambat, supply-nya menipis, barang jadi langka, harga naik lagi. Harga naik, orang pasti akan berebutan barang. Artinya akan berpotensi di internal Indonesia sendiri chaos. Karena apa? Orang panik. Orang akan mulai menimbun barang. Yang mesti kita antisipasi apa sih? Satu, jangan panik, oke?
kalau misalnya mau stocking secukupnya aja, jangan berlebihan. Jangan sampai kita juga panik untuk narik uang di bank, karena pegang cash itu penting, tapi jangan sampai panik berlebihan, karena itu akan membuat bank-bank kita juga akan kolaps. Yang penting tuh isi bensin dulu, fullin guys, mumpung harganya masih belum naik nih. Gue cek belum naik harganya, mungkin Senin akan naik. Jadi yang bisa menjaga sebenarnya kita juga sendiri. Yang penting nggak perlu panik, sediakan seperlunya. Gua ya nggak akan kena dampaknya, tapi efek ekonominya akan terdampak. Menurut kalian gimana? Area Jomhuri dan kawasan universitas. Bukan cuma Israel. Amerika Serikat dikabarkan terlibat dalam operasi gabungan ini menggunakan armada kapal induk di Selat Hormuz. Laporan internasional menyebut kantor pemimpin tertinggi Ali Khamenei